Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang tukang pijat tradisional yang awalnya dihormati di desanya, tergoda untuk menjalin hubungan terlarang dengan beberapa kliennya, para ibu rumah tangga. Akibatnya, 7 wanita hamil, dan rahasia ini terbongkar, memicu kemarahan serta aib yang mencoreng nama baik Seno. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Halo para sultan, buat kalian nih yang suka dengan otomotif, kalian bisa lihat banyak sekali updatean mobil-mobil terbaru di channel Mortomotif. Di situ kalian bisa pilih mobil kesukaan kalian dan saya doakan kalian semua yang melihat ini bisa beli mobil-mobil terbaru tahun ini atau tahun depan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Seno, seorang pria berusia 30-an, dikenal sebagai tukang pijat tradisional yang andal di desa Sukamaju. Desa ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan udara yang menenangkan. Keahlian Seno memijat adalah warisan dari ayahnya, Pak Karno, yang dulu dihormati sebagai penyembuh alami. Dengan tangan yang kuat namun lembut, Seno bisa meredakan rasa sakit dan ketegangan tubuh hanya dalam satu sesi. Karena itulah, banyak penduduk desa mempercayakan tubuh mereka kepadanya. Seno, kamu benar-benar anugerah bagi desa ini, ujar Bu Rina, salah satu pelanggan setianya, setelah sesi pijat selesai. Kalau bukan karena pijatanmu, badan ini pasti sudah lama remuk. Seno hanya tersenyum sambil mengemasi minyak pijatnya. Itu sudah kewajiban saya, Bu. Kalau badan sehat, aktivitas juga lancar. Dalam kehidupan sehari-hari, Seno selalu menunjukkan sikap ramah dan rendah hati. Ia tinggal sendirian di rumah sederhana yang diwariskan oleh orang tuanya. Banyak orang mengaguminya bukan hanya karena keahliannya, tetapi juga karena perilakunya yang santun. Para ibu sering memanggilnya untuk memijat keluarga mereka, sementara para suami menganggapnya teman baik yang bisa dipercaya. Namun, ada sisi lain dalam diri Seno yang tidak diketahui banyak orang. Di balik senyum ramahnya, tersimpan ambisi dan hasrat yang mulai menguasai pikirannya. Hidup sebagai bujangan di usia yang tidak lagi muda sering membuatnya merasa sepi. Terkadang, ia iri melihat pasangan yang hidup bahagia, dan di saat-saat itu, pikirannya mulai melayang ke arah yang salah. Setiap kali memijat, Seno berusaha menjaga etika profesionalnya. Tapi, ada kalanya ia merasakan hubungan emosional dengan beberapa klien wanita. Perhatian yang mereka berikan kepadanya, baik dalam bentuk pujian atau sekadar cerita pribadi, seringkali membuat Seno merasa dihargai lebih dari sekadar tukang pijat. Kenapa ya, hidup saya selalu begini? Gumam Seno di suatu malam saat ia duduk sendirian di teras rumahnya. Setiap hari membantu orang lain, tapi hati sendiri kosong. Pikiran itu semakin sering muncul di benaknya. Walaupun Seno berusaha keras untuk mengusirnya, ada saat-saat di mana ia merasa lemah. Dan dalam kelemahan itu, benih-benih godaan mulai tumbuh. Keadaan ini menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup Seno dan banyak orang di sekitarnya. Ketenangan hidup Seno yang selama ini sederhana dan damai mulai terusik ketika popularitasnya sebagai tukang pijat meningkat. Ia sering diminta oleh para ibu rumah tangga untuk datang memijat di rumah mereka, yang memberinya kesempatan untuk lebih dekat secara pribadi dengan para kliennya. Banyak dari mereka merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan rumah tangga, termasuk keluhan tentang suami atau masalah sehari-hari. Mendengar keluh kesah itu, Seno, yang awalnya hanya mendengarkan, mulai merasakan kedekatan emosional dengan beberapa kliennya. Ia merasa dipahami, sekaligus memiliki peran penting sebagai tempat curhat. Tanpa disadari, perasaan simpatinya berubah menjadi ketertarikan.
Ia menikmati perhatian dan kehangatan yang ia dapatkan dari para wanita tersebut yang berbeda dari rutinitas hidupnya selama ini. Namun, kedekatan itu tidak berhenti di sana. Hubungan yang seharusnya profesional perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Rasa bersalah sempat menghantui, tetapi godaan yang semakin kuat membuatnya sulit menahan diri. Dalam momen-momen tersebut, Seno mulai mengabaikan batasan moral yang selama ini dijaganya. Hubungan terlarang pun terjadi, membawa perubahan besar dalam hidupnya yang semula damai. Konsekuensi dari hubungan terlarang Seno datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam hitungan bulan, 7 wanita, masing-masing istri dari pria berbeda di desa itu, menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Awalnya, mereka berusaha keras menyembunyikan fakta ini. Setiap wanita, dengan rasa malu dan takut, menyimpan rahasia rapat-rapat, berharap suami mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, desa kecil adalah tempat di mana semua orang saling mengenal, dan gosip menyebar seperti api di musim kemarau. Perubahan pada para wanita ini mulai menarik perhatian. Desas-desus tentang kehamilan mereka menjadi perbincangan hangat, terutama karena waktu kehamilan itu mencurigakan dan beberapa di antaranya tidak sesuai dengan keberadaan suami mereka. Para suami yang awalnya tidak curiga mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Tatapan curiga, pertanyaan mendalam, hingga amarah mulai mengemuka. Para wanita itu, yang sebelumnya hanya khawatir pada reaksi suami mereka, kini dihantui rasa takut yang lebih besar. Rahasia mereka terungkap kepada seluruh desa. Seno pun tak luput dari tekanan ini. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasakan tatapan tajam dari penduduk desa yang mulai menghubungkan titik-titik dalam cerita yang beredar. Kehidupannya yang dulu tenang kini dipenuhi kecemasan. Bisikan-bisikan di pasar, obrolan berbisik di warung, dan ekspresi dingin dari para pria desa menjadi bagian dari kesehariannya. Semakin banyak kabar beredar, semakin berat beban yang dirasakan Seno. Ia mulai merasa terjebak, tidak hanya oleh rasa bersalah, tetapi juga oleh ketakutan akan konsekuensi yang akan datang. Di tengah tekanan ini, ia menyadari bahwa waktu untuk rahasia ini tetap tersembunyi semakin tipis, dan saat kebenaran itu terungkap, ia harus menghadapi kemarahan yang tak terelakkan. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Para suami, setelah mendengar desas-desus dan menemukan petunjuk yang tak dapat disangkal, mulai menghadapkan istri mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Tekanan ini membuat rahasia yang dijaga rapat-rapat akhirnya pecah. Ketika semua cerita terhubung, nama Seno menjadi pusat kemarahan yang membara. Desa yang pernah menghormati Seno sebagai sosok yang ramah dan ahli dalam pekerjaannya kini memandangnya dengan penuh kebencian. Para suami, yang merasa dikhianati, mendatangi rumah Seno dengan amarah yang tak terbendung. Mereka menuntut penjelasan, beberapa bahkan mengancam tindakan fisik. Seno yang merasa bersalah hanya bisa menundukkan kepala, mencoba meredakan amarah dengan permintaan maaf. Namun, kata-katanya tak lagi berarti bagi mereka yang telah kehilangan kepercayaan dan harga diri. Ibu-ibu rumah tangga yang terlibat pun tidak luput dari cibiran. Mereka menjadi bahan gunjingan warga desa, dipandang rendah oleh sesama perempuan dan dijauhi dari komunitas. Suasana desa yang semula harmonis berubah menjadi penuh ketegangan. Anak-anak mereka, yang tidak tahu apa-apa, ikut merasakan dampaknya, menjadi bahan sindiran dari teman-teman mereka di sekolah. Seno mencoba mengambil tanggung jawab dengan berjanji untuk membantu para wanita itu secara finansial, tetapi janji tersebut hanya dianggap sebagai bentuk pengalihan rasa bersalah. Apapun yang ia lakukan, rasa hormat yang dulu dimiliki terhadapnya telah lenyap. Di tengah semua tekanan ini, ia mulai merenungkan kesalahan-kesalahannya. Penyesalan Seno semakin dalam ketika ia menyadari bahwa semua ini bukan hanya tentang dirinya. Ia telah menghancurkan keluarga, merusak reputasi para wanita, dan mencoreng nama baik desanya. Setiap langkahnya terasa berat, dan setiap tatapan dari warga desa seperti menghukumnya tanpa kata. Sayangnya, penyesalannya datang terlambat. Kerusakan telah terjadi, dan waktu tidak dapat memutar balik keadaan. Seno tidak hanya kehilangan tempatnya di desa tetapi juga kehilangan kepercayaan yang pernah menjadi kebanggaannya. Desanya kini mencibirnya, dan ia hanya bisa berharap suatu hari ada kesempatan untuk memperbaiki diri meskipun itu berarti meninggalkan semuanya. Setelah semua yang terjadi, Seno menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki tempat di desa yang dulu menjadi rumahnya. Rasa malu,
penyesalan, dan kebencian yang terus mengikutinya membuat keputusan untuk pergi menjadi satu-satunya pilihan. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan desanya, tempat ia tumbuh dan dikenal, untuk memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengetahui masa lalunya. Di kota kecil yang jauh dari desanya, Seno mencoba bangkit. Ia tetap menjalankan profesinya sebagai tukang pijat, tetapi dengan tekad yang berbeda. Kali ini, ia menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk penebusan dosa, membantu orang-orang tanpa mengharapkan imbalan lebih dari rasa syukur. Ia bekerja keras, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menemukan kembali harga dirinya yang telah hilang. Seno berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia banyak merenung, mencari pelajaran dari kesalahan masa lalunya. Ia menghindari kedekatan yang tidak perlu dengan kliennya dan membangun batasan yang jelas dalam pekerjaannya. Ia juga melibatkan diri dalam kegiatan sosial di komunitas barunya, membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang status atau latar belakang. Perlahan, ia mulai merasakan ketenangan yang hilang selama bertahun-tahun. Sementara itu, kehidupan di desa tempat Seno berasal perlahan berubah. Para wanita yang terlibat dalam skandal tersebut harus menghadapi konsekuensi besar. Mereka berusaha memperbaiki hubungan dengan suami dan keluarga masing-masing, meski tidak semuanya berjalan mulus. Kepercayaan yang telah rusak membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan, dan sebagian dari mereka harus menghadapi pilihan sulit, termasuk perpisahan. Namun, di balik penderitaan itu, mereka juga belajar tentang pentingnya komunikasi dan komitmen dalam hubungan keluarga. Beberapa dari mereka mulai membangun kembali hidup dengan fokus pada anak-anak mereka, berusaha memberikan masa depan yang lebih baik meskipun di tengah bayang-bayang kesalahan masa lalu. Warga desa, meski sempat diliputi kemarahan dan kekecewaan, perlahan kembali ke kehidupan sehari-hari. Skandal yang mengguncang desa itu menjadi pengingat bagi mereka semua akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan batasan dalam hubungan sosial. Bagi Seno, perjalanan ini tidak hanya menjadi pelarian, tetapi juga peluang untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak pernah melupakan dosa-dosanya, tetapi ia menggunakan penyesalan itu sebagai bahan bakar untuk terus membantu lebih banyak orang. Dalam kesendiriannya, ia menemukan kedamaian baru, dengan harapan suatu hari ia dapat benar-benar menebus kesalahannya, baik kepada Tuhan, kepada orang-orang yang telah ia lukai, maupun kepada dirinya sendiri. Sahabat Nusantara, cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga batasan moral, kepercayaan, dan dampak dari tindakan yang didorong oleh nafsu sesaat. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.